Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk anak-anak kelas 7. Hari ini, pada pertemuan ini kita akan membahas materi yang baru tentang dampak sosial informatika. Nah, KD pada materi ini adalah KD 34, memahami makna kolaborasi dalam masyarakat digital. Kali ini kita akan mempelajari tentang masyarakat digital itu sendiri, memahami dampak teknologi informasi, dan kita juga akan mengetahui bentuk-bentuk kejahatan dunia maya, serta mengetahui tentang Undang-Undang ITE. Silahkan disimak ya. Nah, manusia sebagai makhluk sosial melakukan interaksi dengan manusia yang lain. Melalui interaksi ini, suatu masyarakatlah terbentuk. Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup dalam suatu wilayah dan memiliki tujuan hidup untuk bermasyarakat. Nah, dalam sejarahnya, interaksi manusia identik dengan hubungan sosial dinamis yang dilakukan secara langsung atau tatap muka, melalui komunikasi atau kontak sosial yang bertujuan mengirimkan informasi agar dipahami oleh kedua pihak. Namun demikian, interaksi semakin hari semakin berkembang dan tidak hanya bersifat langsung. Nah, lantas, apa sih yang dimaksud dengan masyarakat digital? Masyarakat digital ini merupakan hubungan antara manusia yang terjadi melalui teknologi dengan memanfaatkan jaringan internet dan media atau platform tertentu. Nah, masyarakat digital merupakan masyarakat yang struktur sosialnya adalah jaringan dengan mikroelektronik berbasis informasi digital dan teknologi komunikasi. Adanya teknologi digital sebenarnya bertujuan untuk efisiensi dan produktivitas manusia. Teknologi digital ini biasanya kita temukan sehari-hari adalah smartphone, komputer ya. Nah, melalui kedua alat tersebut, pekerjaan menulis misalnya akan lebih cepat dan lebih bagus. Nah, dengan demikian, masyarakat digital identik dengan kebiasaan interaksi dengan media baru melalui konsep metode baru dalam berkomunikasi di dunia digital, dan memungkinkan orang-orang dari kelompok kecil berkumpul secara online, berbagi, menjual, dan menukar barang, serta informasi. Nah, implementasinya, masyarakat digital melakukan interaksi tidak hanya bertatap muka, hadir secara fisik seperti masa lalu, tapi secara virtual melalui media sosial. Nah, gambaran atau ciri masyarakat digital yang pertama adalah digital citizenship, yakni penggunaan perangkat digital yang digunakan dalam pelayanan publik dan kontribusi masyarakat dalam kaitan dengan pemerintahan di suatu negara. Misal penggunaan perangkat digital dalam pembuatan paspor, KTP, dan sejenisnya yang sudah dilaksanakan secara online. Prosesnya akan lebih cepat dan efisien daripada harus antri panjang di loket pembuatan dokumen tersebut. Yang kedua, digital lifestyle, digital commerce, yaitu penggunaan perangkat digital dalam aktivitas ekonomi ya, khususnya perdagangan. Contohnya banyak sekali online shop yang menjamur untuk kebutuhan berbelanja sehari-hari. Yang ketiga adalah digital lifestyle, penggunaan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya untuk kegiatan berkomunikasi dan memperoleh informasi. Nah, ini didorong kemunculan media sosial yang digunakan untuk memposting sesuatu, berkomentar, share berita,
hingga aplikasi penunjang kesehatan dan pendidikan. Berikut elemen dari masyarakat digital. Ada 9 elemen yang dikelompokkan menurut Mike Ribel. Nah, apa saja? Yang pertama adalah akses digital, yang kedua adalah komunikasi digital, yang ketiga adalah literasi digital, yang keempat adalah hak dan tanggung jawab digital, yang kelima adalah etika digital, yang keenam adalah keamanan digital dan perlindungan diri, yang ketujuh hukum digital, yang kedelapan transaksi digital, dan yang terakhir adalah digital health dan wellness, kesehatan digital. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang akses digital. Nah, akses digital ini merupakan hak yang dimiliki masyarakat digital untuk melakukan akses fasilitas IT. Nah, beberapa orang mungkin memiliki akses terbatas sehingga perlu sumber daya lain yang harus disediakan. Untuk menjadi warga digital yang produktif, kita perlu berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada yang ditolak dalam akses digital. Artinya, setiap orang berhak untuk dapat mengakses teknologi. Yang kedua, komunikasi digital. Komunikasi digital merupakan sebuah interaksi dalam masyarakat digital, baik dalam lingkungan bisnis, akademis, pendidikan, ataupun dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, kelebihannya, komunikasi akan menjadi lebih cepat, lebih murah, hemat, lebih mudah, dan paperless atau sangat sedikit menggunakan kertas. Kemudian selanjutnya tentang literasi digital. Literasi digital merupakan sikap dan kemampuan masyarakat, khususnya individu, dalam upaya menggunakan segala bentuk akses digital dan teknologi digital, sehingga mampu melakukan evaluasi terhadap informasi yang didapatkan. Apakah informasi itu benar atau hoax? Kemudian, hak dan tanggung jawab digital. Nah, masyarakat atau warga digital itu berhak memiliki rasa aman, memiliki hak berekspresi, dan berhak mendapatkan informasi yang benar. Pengguna harus membantu menentukan bagaimana teknologi akan digunakan dengan cara yang tepat. Nah, dalam masyarakat digital ini, kedua bidang ini harus bekerja bersama agar semua orang menjadi produktif. Selanjutnya tentang etika digital. Masyarakat digital seharusnya dalam mengakses informasi menggunakan teknologi digital, yang pertama menggunakan bahasa yang baik dan sopan, menjaga privasi diri sendiri maupun orang lain, tidak memberikan berita palsu atau hoax, tidak memasukkan konten yang menyinggung orang lain atau berbau sara, dan yang terakhir, mengamankan data agar tidak terkena cybercrime atau kejahatan dalam dunia maya. Selanjutnya, keamanan digital. Nah, dalam masyarakat manapun, pasti ada individu yang mencuri, merusak, atau mengganggu orang lain. Nah, kita perlu memiliki perlindungan terutama terhadap virus dan backup data. Sebagai warga yang bertanggung jawab, maka kita harus melindungi informasi kita dari kekuatan luar yang mungkin menyebabkan gangguan atau bahaya. Jadi, pada intinya kita harus mengamankan data yang kita miliki dari orang lain karena orang lain bisa mengambil, merusak, atau mencuri
data yang kita miliki, sehingga kita akan menanggung sebuah kerugian. Hukum digital. Nah, hukum digital ini berkaitan dengan etika teknologi dalam masyarakat. Pengguna atau masyarakat perlu memahami bahwa mencuri atau menyebabkan kerusakan pada pekerjaan, identitas, atau properti orang lain adalah kejahatan. Nah, ada aturan-aturan masyarakat tertentu yang perlu disadari pengguna dalam masyarakat yang etis. Undang-undang ini berlaku untuk siapa saja yang bekerja atau bermedia online. Jadi meretas informasi, mengunduh musik ilegal, menjiplak, membuat program perusak atau virus, mengirimkan spam, atau mencuri siapapun adalah tindakan tidak terpuji. Nah, selanjutnya tentang transaksi digital. Nah, pengguna atau pengguna teknologi atau dalam hal ini masyarakat digital perlu memahami bahwa sebagian besar ekonomi pasar saat ini dilakukan secara elektronik. Seperti contoh ketika kita berbelanja, ya, kita menggunakan online shop. Yang terakhir tentang kesehatan digital atau digital health and wellness. Nah, kesehatan mata, stres adalah masalah yang perlu ditangani dalam dunia teknologi baru-baru ini ya. Di luar masalah fisik, ada juga masalah psikologis yang menjadi permasalahan umum seperti kecanduan internet. Nah, masyarakat harus tahu tentang kesehatan digital ini sehingga bisa meminimalisir dampak atau resiko yang akan terjadi dan mengetahui bagaimana cara menghindarinya. Terima kasih. Materi ini dulu yang bisa Ibu sampaikan tentang masyarakat digital. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kolaborasi ya, tentang bagaimana masyarakat digital itu saling berkolaborasi dan bagaimana dampak yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.